Kembali kita di Ruang Publik Podcast KSTV, dan tentunya ini satu program yang bisa membuat kita tuh lebih banyak ilmu, kita bisa menyerap banyak nasihat, kemudian juga akan banyak belajar dari orang-orang yang tentunya luar biasa, yang jarang sekali kita bisa ketemu, bahkan mungkin sebenarnya baru satu kali kita bisa ketemu. Dan hari ini kita akan belajar tentang UMKM maupun koperasi seperti apa, karena narasumber saya hari ini adalah luar biasa. Saya buka dulu catatannya. Narasumber saya ini adalah pendamping paguyuban UMKM dan koperasi nasional. Jadi baru sekali ini narasumber saya itu ya sifatnya nasional ya. Biasanya lokal, regional begitu. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya buka dulu masker saya karena juga ini kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Saya mau sapa dulu. Saya panggilnya Mas Anang. Mas Anang, selamat datang di podcast. Kita buka dulu. Nah, biar kelihatan wajah-wajah kita yang menawan. Beliau dengan kumisnya, saya nggak ada kumisnya. Boleh dipakai? Oke. Aduh, baru pertama kali ini ketemu dengan Mas Anang. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ini pendamping koperasi, paguyuban koperasi UMKM nasional. Ceritanya gimana bisa sampai tingkat nasional? Padahal kalau dilihat dari data jenengan ini, Mas Anang kan orang Kediri asli ya, gitu ya, wong Kediri gitu. Ceritanya sedikit dong, gimana kira-kira kok bisa menjadi pendamping koperasi UMKM tingkat nasional malah? Iya, jadi begini Mas Andi. Sebelumnya saya memang sebagai pelaku UMKM, ya, tapi lebih banyak di bidang perdagangan. Ya. Kemudian dalam perjalanan waktu kami pernah mendirikan beberapa koperasi, dan sampai saat ini koperasinya juga masih eksis berjalan. Dan dari perjalanan itu saya juga ikut terlibat. Kemudian dari pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan itu kita menyusun sebuah standar kompetensi bagi koperasi dan UMKM. Nah, standar kompetensi ini kan ditujukan untuk menstandarisasi kompetensi bagi pelaku-pelaku koperasi dan UMKM, terutama di kementerian. Nah, kemudian di sana saya termasuk salah satu tenaga ahli penyusunan SKKNI, sehingga sering digunakan SKKNI itu untuk mengupgrade SDM yang ada di setiap daerah, termasuk di provinsi-provinsi yang lain selain di Jawa Timur. Prosesnya sampai ke tingkat nasional itu loh yang pengen saya tahu itu. Apakah memang dari lokal dulu, kemudian dipromosikan ke tingkat Jawa Timur, kemudian di tingkat nasional, atau mungkin memang punya prestasi-prestasi yang memang membanggakan orang Kediri sehingga ditunjuk begitu sebagai pendamping di tingkat nasional? Memang perjalanannya lewat kabupaten dulu ya, kabupaten, kemudian ke kabupaten kota yang lain juga kemudian ke provinsi juga, kemudian baru ke nasional. Tidak sekaligus langsung loncat ya. Ini enaknya jadi pendamping apa sih Mas? Enaknya tentu kita bisa banyak berbagi pengalaman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya jadi lebih banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama di tingkat usaha mikro ya. Karena usaha mikro ini termasuk yang paling dominan menjadi struktur fondasi ekonomi yang paling menentukan. Kemudian di sisi lain, di koperasi ini adalah merupakan basis perekonomian ya, yang tentu berbasis ekonomi kerakyatan. Dan ini sejak dulu saya sangat tertarik dengan ini, dengan ekonomi yang berbasiskan kerakyatan atau koperasi ini. Tapi ini kan tingkatnya nasional gitu ya Mas ya. Saya mungkin berpikir gini, kalau tingkat nasional itu kan kesibukannya kan luar biasa gitu. Sedangkan Anda apakah tidak memang harus stay di Jakarta misalnya? Kalau di stay-nya di Kediri terus itu apakah tidak mungkin lebih merepotkan begitu misalnya? Iya, memang ada waktu-waktu tertentu yang saya mungkin bisa 1 bulan 3-4 kali itu harus di Jakarta. Bolak-balik. Oh begitu. Iya, tapi ada waktu-waktu tertentu saya juga lebih banyak di Jawa Timur. Termasuk mungkin sampai 3 bulan ke depan ini lebih banyak di Jawa Timur ya. Mungkin hanya beberapa kali mungkin ke Sumatera Utara, mungkin Kalimantan sama NTT. Sambil jalan-jalan. itu enaknya di situ ya. Itu bonusnya itu Mas. Itu bonusnya. Mas Anang, bicara tentang koperasi UMKM sebelum masa pandemi COVID-19 dan memasuki masa pandemi COVID-19, bahkan sekarang sudah sampai 1 tahun. Diuntungkan atau dirugikan? Sebetulnya kalau
terkait dengan dampak pandemi ya. Tidak hanya koperasi UMKM ya, termasuk pengusaha-pengusaha dan perusahaan yang skalanya lebih besar itu juga semua mengalami dampak. Dan tentu koperasi UMKM juga jelas sangat terdampak sekali ya. Mungkin beda dengan kalau kita lihat perjalanan dinamika perekonomian, kalau yang dulu kan krisisnya tidak seperti ini ya. Karena krisisnya sudah dampak pandemik, jadi permasalahannya juga sangat berbeda ya. Jadi kalau kita lihat kan justru malah di masa-masa pandemi ini kan banyak orang yang menjadi kehidupannya itu lebih ke berdagang. Begitu kan lebih banyak ya. Kita lihat aja di Jakarta misalnya, sepanjang jalan itu yang dulu mungkin hanya 2-3 orang yang jualan makanan, sekarang bisa 20-50 orang yang jualan di saat itu. Nah, itu apakah juga bisa dibilang menjadikan satu dampak bahwa akhirnya di masa pandemi ini justru banyak para bisa dibilang pelaku usaha yang bermunculan begitu. Dan bagaimana dari teman-teman pendamping paguyuban koperasi UMKM ini melihat fenomena banyaknya mereka yang sekarang beralih profesi. Dampaknya memang mungkin dari pekerjaan mungkin harus terkena PHK misalnya. Tetapi di balik itu justru menjamur begitu mereka pelaku usaha begitu, makanan khususnya. Memang ini di sisi lain itu ada tutup, tapi di sisi lain ada buka. Nah, makanya di sini UMKM pun pada waktu ada dampak pandemik, terutama dengan penerapan work from home, nah, di sana juga akhirnya memunculkan pelaku-pelaku usaha baru, pelaku-pelaku usaha baru terutama di bidang makanan. Nah, kawan-kawan UMKM ini juga menangkapnya sebagai langkah untuk mengubah model bisnis, jadi semacam pivot gitu ya. Karena dulu mungkin UMKM yang asalnya bisnisnya mungkin di sisi fashion misalnya, kemudian ada dampak di mana daya beli menurun, fashion masih menjadi secondary produk ya. Kemudian mereka beralih kepada produk yang dibutuhkan saat itu, mungkin bisa makanan secara online ataupun juga produk-produk yang sifatnya untuk stamina atau untuk peningkatan imun, seperti jamu-jamu kan muncul UMKM baru untuk menghasilkan produk yang mereka melakukan adaptasi terhadap dampak-dampak pandemik ini gitu. Itu mereka masuk ke paguyuban bukan sih? Atau mungkin begini yang mau saya tanyakan, pendamping paguyuban itu apakah mereka yang masuk dalam keanggotaan di paguyuban UMKM dan koperasi itu sendiri, atau mereka yang tidak masuk dalam struktur organisasi di situ ataupun anggota juga bisa menjadi bisa didampingi juga, atau seperti apa sih sebenarnya yang ada di paguyuban ini? Ya, jadi kalau kawan-kawan UMKM itu memang ada yang sudah terkoordinir di dalam sebuah paguyuban, tapi ada juga yang belum termasuk di dalam sebuah paguyuban. Dan paguyuban ini kan di setiap daerah banyak sekali ya, berbeda-beda. Namanya juga berbeda-beda. Kemudian ada juga kelompok UMKM ini yang dia tidak masuk di dalam paguyuban, tapi dia menjadi anggota koperasi. Karena dia mungkin ada kepentingan mengakses modal ataupun untuk mengakses bahan baku, mengakses pemasaran dan lain sebagainya. Jadi ada yang tidak termasuk, ada yang termasuk di paguyuban, ada juga tidak termasuk di paguyuban tapi dia termasuk dalam anggota sebuah koperasi. Ada catatan nominal nggak sih Mas? Misalnya dari sebelum pandemi sama sesudah pandemi ini yang terdaftar di paguyuban ini ada berapa misalnya begitu? Kalau secara data itu kita belum, angka persisnya belum tahu ya, tapi kan kurang lebihnya? Lebih banyak yang belum terhimpun di paguyuban. Gitu. Karena UMKM ini terutama di sisi usaha mikro, tidak semuanya sudah formal ya, yang informal inilah yang menjadikan mereka belum terdata secara keseluruhan. Formal itu maksudnya termasuk izin-izinnya begitu ya, legalitasnya belum punya begitu. Betul. Jadi mereka yang tergabung dalam paguyuban ini adalah mereka yang sudah legal. Dan memang yang belum, kalau mereka bergabung memang diarahkan untuk melakukan kelengkapan legalitas tentunya, baik itu legalitas usahanya, legalitas produknya dan lain sebagainya. Keuntungan yang masuk ke paguyuban apa nih? Kalau dari sisi kami kan di sisi pendamping ya, masing-masing paguyuban biasanya punya aturan main sendiri-sendiri ya. Ada seperti di Kabupaten Kediri juga banyak, ada paguyuban, ada asosiasi, ada
ikatan UMKM dan mereka berkelompok sesuai dengan bisa sesuai dengan jenis produknya, makanan, minuman, atau handicraft, atau mungkin batik dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau yang di paguyuban Anda ini lebih kemana? Kalau kami lebih banyak mendampingi, jadi mendampingi kemudian memberikan pelatihan kepada kawan-kawan UMKM yang ada di paguyuban. Jadi semua paguyuban? Iya, semua paguyuban. Karena setiap daerah paguyubannya bisa berbeda-beda. Ada yang paguyuban lokal di kabupaten kota, ada yang paguyuban levelnya Jawa Timur dan sebagainya. Pendampingan seperti apa yang dilakukan, Mas? Pendampingan itu bisa berkaitan dengan misalnya akses permodalan, bisa terkait dengan produksi, termasuk packaging, bisa juga berkaitan dengan akses pasar, atau juga bisa juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ya. Karena tiap-tiap UMKM ini kan permasalahannya bisa spesifik ya. Meskipun secara umum permasalahan UMKM saat ini adalah biasanya di sisi permodalan, kemudian produksi itu banyak di sisi packagingnya, kemudian konsistensi produknya, terus kemudian juga di akses pasar ya. Yang paling banyak ini 3 hal ini. Sudah berapa lama Mas Anang mendampingi jadi pendamping? Di kementerian sudah bergabung sejak 2010 saya. 11 tahunan ya? Iya, masih 11 tahun. Masih 11 tahun. Kalau saya udah pusing 11 tahun. Di koperasi sudah tahun 2005. Berarti sudah berapa tahun? 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Perjalanan 16 tahun sama 11 tahun. Mas, apa sih yang bisa dirasakan teman-teman yang ada di paguyuban kira-kira? Di masa Anda mendampingi mereka ini, misalnya mereka yang mungkin belum legal akhirnya jadi legal, masuk paguyuban. Terus kemudian mereka yang mungkin dulunya masih sale-nya itu mungkin masih seputar lokal, sehingga sekarang mungkin sudah ke ekspor. Sejauh mana kira-kira tingkat keberhasilan? Iya, jadi ada keberhasilan dari sisi legalitas ya, legalitas usahanya, kemudian legalitas produknya. Misalnya dulu belum punya hak paten ya untuk mereknya, kemudian belum punya sertifikat halal, kemudian punya sertifikat halal, kemudian dulu akses pasarnya lokal, bagaimana dia bisa didorong untuk membuat akses pasar yang lebih luas, bisa ke regional atau kalau bisa ke ekspor memang seperti itu. Tadi disampaikan banyak aspek yang dilakukan pendampingan, misalnya seperti pelatihan kayak gitu. Terus kemudian permodalan mereka yang dibutuhkan. Nah, apakah di paguyuban ini juga menyediakan, mohon maaf saya nggak tahu juga nih ya, menyediakan bantuan modal begitu bagi mereka yang masuk menjadi anggota di paguyuban ini? Kalau di paguyuban itu mereka punya aturan main masing-masing ya. Karena paguyuban itu sifatnya lokal. Nah, kalau kami di pendamping memetakan permasalahan kawan-kawan UMKM itu seperti apa. Kalau misalnya permasalahannya di permodalan, nah, kita sambungkan dengan lembaga keuangan. Itu ada perbankan, ada juga sebetulnya selain perbankan itu UMKM itu sudah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi UKM itu bisa mengakses LPDB, jadi lembaga penjamin dana bergulir. Nah, itu sebetulnya juga tidak hanya untuk UMKM tapi juga untuk kawan-kawan koperasi. Nah, karena di sana ada biaya jasa yang lebih ringan ya, cost fund-nya lebih rendah dibanding lembaga perbankan, dan itu bisa diakses oleh kawan-kawan koperasi UMKM. Mas, tapi kan dalam pendampingan ini apakah termasuk juga Anda bersama teman-teman yang ada di paguyuban ini juga melakukan ini namanya apa ya, terobosan ke pihak pemerintah selama ini, atau sejauh mana pemerintah itu bisa membantu teman-teman UMKM dan koperasi ini? Iya, sebetulnya pemerintah sangat membantu. Jadi baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kementerian itu komitmen untuk mendorong UMKM itu sangat besar. Bahkan tidak hanya melalui fasilitasi LPDB misalnya seperti itu. Kemudian tapi juga melalui bentuk-bentuk pelatihan pendampingan yang tentunya pemerintah bekerjasama dengan kami, kawan-kawan pendamping koperasi UMKM itu, untuk memetakan permasalahannya, kemudian mencarikan solusi, kemudian program apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan, misalnya untuk perbaikan kualitas produk, kemudian untuk perbaikan packaging, ya. Karena
permasalahan UMKM yang paling utama di situ. Ya. Modal sama Modal, tapi modal sudah ada banyak solusi. Ya, kemudian packaging. Ya, karena packaging ini kalau UMKM itu punya modal, tapi kan akses pasarnya, volume usahanya tidak sebesar industri yang sudah ada pabrikan misalnya. Maka kendalanya dia adalah kalau dia bisa beli kemasan yang standar, maka habisnya akan lama. Karena volume produksinya kan masih rendah. Sedangkan kalau misalnya dia nggak punya kapasitas modal kuat, dia nggak mampu beli kemasan yang standar. Sedangkan akses pasar itu lebih banyak menarik bagi konsumen manakala produk itu punya performance kemasan yang lebih standar. High catching. Nah, makanya saat ini kita mendorong bagaimana kawan-kawan itu sebetulnya membentuk sebuah communal branding. Nah, membentuk sebuah communal branding, bagaimana membangun brand itu secara bersama. Nah, ini sebetulnya yang sedang kami upayakan ya, terutama di daerah. Jadi bila perlu tidak hanya communal brandingnya, tapi bagaimana membuat industrial sharingnya. Nah, ketidakefisien UMKM karena mereka skala produksinya kecil, kemudian banyak dapur. Bagaimana kita bisa menciptakan sebenarnya sebuah manufaktur yang bisa sharing dikerjakan oleh bersama-sama, termasuk communal brandingnya seperti itu. Ya. Saya ke legalitas. Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang ada di daerah itu yang mengeluhkan bahwa dulu itu proses pembuatan seperti misalnya SIU itu agak susah begitu ya kan, biayanya mahal juga. Seperti apa teman-teman Paguyuban melihat ini, apakah sekarang sudah mulai lebih mudah, satu pintu misalnya, terus kemudian pengurusan juga lebih murah? Kalau seperti apa sih sekarang Mas kalau misalnya pengurusan legalitas itu? Memang dibanding dahulu lebih mudah saat ini ya. Semuanya lebih transparan ya. Kalau dulu kan perizinan itu belum satu pintu ya, masih satu atap dan banyak meja. Setelah itu dibuat satu pintu, satu atap, masih banyak jendela. Belum satu meja, masih banyak mejanya ya. Sekarang sudah disederhanakan lagi ya, satu atap, satu pintu, tidak usah pakai jendela. Jadi langsung betul-betul satu pintu dan semua bisa online, OSS, semua lebih transparan. Jadi semuanya sudah banyak mengalami perubahan. Jadi dengan adanya seperti itu, apakah memang jenengan dan teman-teman yang ada di Paguyuban itu melihat bahwa sekarang memang sudah banyak UMKM yang ada di daerah yang lokal-lokal yang skalanya ataupun produksinya kecil itu sudah berizin semuanya juga? Belum semua memang. Jadi memang ada yang sudah berizin, mungkin hanya levelnya masih izin industri rumah tangga, PIRT ya. Kemudian belum punya hak paten ya. Hak paten mereknya belum punya. Kemudian di sisi lain sudah punya hak paten mereknya tapi belum punya sertifikat halalnya. Padahal ada aturan baru bahwa PMA 28 itu tahun 2019 bahwa produk UMKM pun sudah harus bersertifikasi halal sampai dengan tahun 2024 yang untuk makanan minuman. Sedangkan yang non mamin itu sampai 2026. Susah nggak sih ngurusnya kalau masalah halal nggak halal itu? Ini yang lalu memang sempat masih bias ya, karena kan ada transisi dari LPPOM MUI kepada BPJPH. Ya. Jadi kalau dulu yang menerbitkan sertifikat halal itu semua LPPOM MUI. Dan memang ini satu-satunya di dunia sertifikat halal itu diterbitkan oleh Ormas. Makanya kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama itu membentuk BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tetapi di situ sebetulnya yang memberikan fatwa halal itu tetap MUI, karena MUI. Tapi yang menerbitkan sertifikatnya adalah BPJPH. Jadi pintu masuknya di Kemenak melalui BPJPH, kemudian MUI yang menerbitkan fatwa berdasarkan hasil dari pengawas halal. Pengawas halalnya kan LPPOM MUI. Di sana ada auditor halalnya, kemudian diperiksa produk itu, baru dikeluarkan fatwanya. Kemudian yang menerbitkan sertifikatnya BPJPH. Ini sudah mulai sudah mulai diterapkan sudah. Yang lalu memang sempat masih bias ya. LPPOM masih berjalan,
BPJPH sedang proses untuk bagaimana melaksanakan ini sertifikasi halal. Bagaimana mendorong mereka untuk mau mengurus halal dan tidaknya itu? Karena kan kalau kita melihat usaha-usaha mereka kan sebenarnya banyak ya di kampung-kampung yang sebenarnya berpotensi untuk bisa diekspor misalnya seperti itu. Sedangkan salah satu syarat misalnya begitu kan mereka harus mengurus juga ini legalitasnya, halal tidaknya begitu kan. Mendorong mereka susah nggak sih Mas begitu? Karena kan mungkin anggapan mereka selama ini kan kita kan cuman jualan begini aja gitu kan, ngapain sih harus legal, harus ngurus SIUP segala macam, toh kita juga masih bisa menjual dengan keuntungan yang besar misalnya kayak gitu. Iya, jadi memang perlu edukasi juga ke kawan-kawan, tapi di sisi lain banyak kawan-kawan yang sudah berpikiran maju bahwa produk ini akses pasarnya harus luas, maka secara tidak langsung mereka harus dituntut untuk melengkapi standar sertifikasi halal tersebut. Ya. Dan tentu ini juga butuh dukungan dari stakeholder yang ada di daerah juga, termasuk bagaimana kawan-kawan UMKM itu bisa mendapatkan proses sertifikasi halal dengan gratis. Ya. Selama ini belum ya? Sebetulnya kalau yang lalu Presiden sudah menginstruksikan bahwa UMKM itu gratis, tetapi Kementerian Keuangan kan harus menurunkan SK-nya bahwa memang UMKM ini gratis. Tapi kan dalam proses halal itu kan gratis itu di mana? Di mananya? Apakah administrasinya? Gratis itu hanya di administrasi pendaftarannya saja karena BPJPH. Betul. Tetapi di sisi lembaga pengawas halalnya, misalnya LP POM MUI, ini proses lab ini nggak bisa gratis. Ya. Jadi betul. Jadi yang difasilitasi mestinya ya totalitas, tidak hanya di pintu masuknya, tapi di dalam ternyata juga harus. Kenyataannya memang banyak meja. Iya, ada lembaga lain yang menangani. Termasuk kan audit di lapangan kan harus dilakukan proses produksinya. Tapi paling tidak pemerintah kan juga sudah membantu bahwa untuk pengurusan legalnya sudah mulai dipermudah, sudah ya kan? Dipermudah. Walaupun masih satu atap. Satu pintu, beberapa jendela. Ini perlu digali, ini pengalaman beliau sendiri ini pasti nih. Cuma saya takut juga menggali. Saya kena bredel nanti. Sudah lebih mudah tapi. Iya betul, memang pemerintah punya komitmen, pemerintah daerah khususnya kan juga membantu itu ya Mas ya. Tinggal bagaimana mendorong pelaku UMKM ini untuk bisa mau mengurus. Karena kan kita melihat sebenarnya produk-produk mereka cukup berkualitas gitu ya. Betul. Memang di packagingnya kadang-kadang mereka perlu kemasannya, perlu sentuhan lagi ya. Kurang di situnya. Nah kalau di lokal nih, tadi kan kita bicara tentang nasional sebenarnya. Mas Anang melihat di lokal karena Anda kan tinggal di Kediri juga. Di Kediri seperti apa pelaku UMKM sendiri? Apakah mereka juga punya satu vision yang ke depan, yang mereka memang punya satu punya satu kemauan bahwa ini harus diurus baik legalnya, halal tidaknya, terus juga mereka punya kemauan yang kuat untuk bisa membawa produk ini bukan hanya dijual di lokal saja. Jadi kalau kawan-kawan di Kabupaten Kota Kediri ini sebelumnya saya lihat sudah lebih maju dibanding dengan kabupaten kota lain yang ada di sekitar kita. Serius? Iya. Bukan karena ada saya di sini. Jadi kabupaten kota ini saya menangkapnya dari paguyuban yang ada. Jadi seperti di kota, di kabupaten, mereka ada mulai paguyuban seperti kabupaten itu ada Gelut Mandiri, ada Kubu, kemudian ada ASIK, kemudian ada AMC, ada AHJ, kemudian ada CTH. Dan ini paguyuban ini mereka juga turut serta berbagi pengalaman dari antara UMKM. Mereka istilahnya sharing pengalaman masing-masing sehingga bisa mendorong kawan-kawan lain yang pelaku UMKM yang baru atau mungkin yang sedang mengalami permasalahan itu bisa berbagi pengalaman. Tapi dari rata-rata mereka tuh sebenarnya yang diharapkan apa sih dengan adanya paguyuban koperasi sama UMKM ini, Mas? Khususnya yang nasional yang jenengan sebagai pendamping ini. Iya, kalau kita di sisi pendamping itu harapannya kan kawan-kawan UMKM itu bisa lebih maju. Dan kawan-kawan UMKM yang sudah maju tadi yang membentuk paguyuban itu tidak sekedar hanya membentuk paguyuban, tapi bagaimana paguyuban itu dilegalitaskan. Karena sebetulnya kekuatan UMKM itu adalah bagaimana membangun ekonomi bersama. Ekonomi bersama itu berarti mereka mendirikan sebuah lembaga usaha bersama
yaitu koperasi tadi. Jadi koperasi yang anggotanya adalah UMKM. Nah sebetulnya ini yang pola ekonomi seperti ini yang belum ada di tempat kita. Jadi memang kita mengakui bahwa koperasi itu diatur sesuai dengan undang-undang. Ekonomi kerakyatan berdasarkan demokrasi Pancasila. Tetapi dalam pelaksanaannya memang kita akui di Indonesia ini justru masih belum maksimal seperti itu. Coba kita lihat di luar negeri ya, contohnya seperti di China ya. Itu bentuk ekonomi kebersamaan UMKM di sana itu menjadi sebuah bentuk koperasi. Ya. Kalau kita lihat di Malaysia misalnya, di sana ibu-ibu rumah tangga yang punya produk, dia menjadi anggota dan membentuk koperasi. Ada koperasi wanita bangsa misalnya, atau di Singapura itu ada NTUC ya. Di sana itu koperasi karyawan, serikat buruh, tapi membentuk koperasi. Nah, ini yang belum banyak kita temukan di sini, kekuatan-kekuatan seperti itu yang kemudian bisa menjadi penguat ekonomi. Gitu. Nah, di sini lingkupnya masih ini ya? Ya masih lokal. Ya ada beberapa yang masih paguyuban, tapi ada juga paguyuban sedang membentuk koperasi. Ya. Masalah pendamping paguyuban, koperasi dan UMKM nasional pasti punya visi dan misi. Apa visi misinya? Jadi bahwa UMKM itu menjadi kekuatan ekonomi nasional. Jadi artinya UMKM ini menjadi lebih tangguh, kemudian dia berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Jadi UMKM ini sebetulnya kuat, tapi kalau kita bisa bersinergi membentuk sebuah koperasi, maka akan menjadi lebih hebat. Ya. Visi misi itu sudah tercapai? Ya. Ya, karena kan yang digarap itu kan ya nasional ya. Memang tidak semuanya bisa tercapai secara bersama ya. Tapi kita harapkan proses itu akan terus berjalan. 11 tahun waktu yang cukup lama tentunya. Apa kendala yang menyebabkan bahwa visi misi itu belum tercapai? Kendala yang paling besar yang dihadapi teman-teman dari pendamping koperasi UMKM nasional ini? Ya, UMKM itu yang pertama tentu adalah di sisi SDM ya. Karena SDM UMKM ini masih perlu di-upgrading ya. Diedukasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu juga bisa di sisi tadi, terutama untuk peningkatan membangun branding tadi, sehingga itu kan berkaitan dengan pasar mereka. Membentuk komunal branding itu yang menjadi kendala mengapa UMKM kita itu belum bisa maju seperti di negara-negara yang lain. Dan itu menjadi PR tersendiri. Betul, iya. Untuk mewujudkan itu, apa program dari teman-teman? Teman-teman berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Karena pemerintah daerah sebetulnya punya tugas untuk itu ya. Bagaimana menguatkan ekonomi lokal sehingga produk-produk lokal itu minimal bisa menjadi tuan rumah di daerahnya ya. Daerahnya sendiri. Ya. Sebelum kita tutup, saya mau koreksi dulu lebih dalam lagi tentang pribadinya Mas Anang dulu. Mas Anang sebagai ketua paguyuban pasti kan juga punya usaha, tadi disampaikan gitu. Usahanya Mas Anang di bidang apa? Kebetulan saya juga bisnisnya di retail ya. Satunya di retail, kemudian yang lainnya kami juga membangun sistem digital. Ya. Ada berapa retail yang sudah ada? Kalau saya sendiri retailnya baru 2. Baru 2. Kalau di koperasi yang pernah kami dirikan sudah bisa lebih dari itu ya. Mas Anang sering ke Sumatera, ke Jakarta, segala macam. Itu yang paling lama tidak di rumah itu berapa lama? Biasanya kalau keluar kota gitu ya paling ya 1 minggu 2 minggu gitu. Oh gitu. Ya. Itu paling lama tidak di rumah 1 minggu 2 minggu. Mas Dewi, saya mau tanya apa gitu ya. Enggak, ini kalau masalah keluarga dengan apalagi dengan ditunjuk sebagai ketua paguyuban, pendamping gitu kan nasional. Anak-anak sendiri sama keluarga itu seperti apa menanggapinya? Apakah memang ya sudahlah itu memang karena satu aktivitas yang memang harus dilakukan. Ada nggak sih protes-protes yang dilakukan? Ada nggak sih yang kira-kira
Misalnya begini, duh kalau lama nggak pulang, bisa ada yang komplain nggak sih? Alhamdulillah karena sudah menjadi tugas ya biasa. Jadi kami mungkin di rumah itu ya 1 minggu 2 minggu kadang sudah ke lapangan lagi ya. Kadang-kadang kalau malah terlalu lama di rumah itu malah ditanyai, loh Pak kok lama di rumah? Bahaya. Di rumah malah nggak boleh lama-lama ya. Lama-lama berarti kan nggak ada aktivitas ini Pak. Oh gitu. Baik, ini mudah-mudahan jadi pengalaman buat kita semuanya. Paling tidak, dari usia berapa nih dengan sudah mulai ikut bisnis? Saya dulu masih ikut perusahaan itu sekitar usia tahun 9, berarti usia 28 gitu ya. Jadi tapi memang visinya ke depan tuh udah punya pikiran pengen jadi pengusaha gitu. Iya gitu Mas Andi. Awal-awal usaha apa? Saya dulu masih ikut perusahaan ya, mulai dunia perbankan, kemudian retail, IT, distribusi, kemudian meninggalkan itu memang kita ingin mendapatkan pengalaman baru dan kebebasan waktu ya, sehingga kemudian saya terjun di perdagangan. Jadi pernah kepikiran nggak atau masih ingat nggak sekarang Mas kira-kira dulu modal awal bisnis itu berapa? Rasanya dulu nggak punya modal dulu. Modalnya hanya jaringan ya. Karena waktu itu kita banyak teman-teman, kemudian saya ada kawan itu kenalan di Jogja, kemudian dia itu mendirikan industri makanan anak-anak. Kemudian saya mengajukan diri, gimana kalau saya masarkan di Kediri? Kemudian saya coba pasarkan, berjalan. Karena pada waktu krisis moneter tahun 97-98 itu saya melihat hampir semua terdampak. Betul. Kecuali makanan anak-anak. Jadi makanan anak-anak itu tidak terdampak oleh krisis moneter. Setiap hari selalu dibutuhkan. Anak-anak nangis, orang tua tetap membelikan. Akhirnya saya, ini makanan anak-anak paling potensial. Nah, kemudian saya coba jalankan, alhamdulillah sampai kemudian saya jadi agent di sini, jalan, kemudian buka retail dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tipsnya apa nih buat para kaum milenial sekarang yang terdampak dengan COVID-19 kalau misalnya ingin jadi pengusaha? Ya, kalau kawan-kawan itu saat ini sebetulnya masa-masa kita paling sulit ya, karena kita mengalami 3 dampak sekaligus ya. Ada disrupsi digital, kemudian milenial, kemudian pandemik ya. Jadi memang kita harus banyak memperhatikan perubahan budaya konsumen kita, itu yang penting. Karena sebenarnya apapun itu bisnis, sebetulnya kita ingin memberikan solusi terhadap konsumen kita. Jadi kita harus peka terhadap perubahan budaya konsumen kita. Kuncinya di situ. Catatan saya dari Mas Anang itu bahwa untuk mulai berbisnis itu tidak perlu modal. Iya. Tapi networking yang penting. Betul, jaringan yang penting ya. Betul. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Mas Anang ini akan membawa manfaat yang luar biasa buat Anda, bahwa sekali lagi catatannya bahwa kalau ingin jadi pengusaha itu tanpa modal bisa. Itu satu solusi. Reseller lah paling enggak ya. Betul. Kita bisa jadi reseller tanpa modal, tapi kita punya keuntungan yang luar biasa. Sampai di sini podcast Ruang Publik kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil yang terbaik dari obrolan kita. Yang jelek-jelek dibuang ya. Sampai jumpa.